Pemirsa, Menteri Dalam Negeri menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Pelantikan seharusnya dilakukan pada 6 Februari 2025, namun ditunda menunggu keputusan MK terkait gugatan sengketa pilkada. Apa dampak dari penundaan pelantikan kepala daerah ini dan bagaimana dengan kebijakan pemerintah daerah yang harus geser berjalan, namun menunggu keputusan dan tanda tangan kepala daerah definitif? Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 ditunda. Pemerintah masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada. MK masih meneliti dan memilah gugatan sengketa pilkada mana yang layak untuk dilanjutkan ke proses persidangan atau tidak. Pemerintah beralasan dengan menunggu keputusan MK itu, pemerintah bisa melantik kepala daerah terpilih dalam jumlah yang lebih besar secara bersamaan. Hal itu juga bisa mengurangi persoalan kompleksitas administrasi dan koordinasi pemerintah daerah jika pelantikan kepala daerah dilakukan bertahap. Setelah adanya putusan MK, dismisal katakanlah, yaitu satu menetapkan maksimal 3 hari, kemudian mengusulkan maksimal 3 hari. Kepada siapa? Kepada DPRD-nya. Nah, DPRD memiliki sesuai undang-undang 3 hari untuk melakukan rapat dan kemudian setelah itu menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk dilantik. Gitu. Nah, dalam hal 3 hari tidak dilaksanakan rapat dan usulan, maka pemerintah masih nunggu 2 hari lagi. Jadi 5 hari. Hari ke-6 diambil alih oleh pemerintah usulannya. Nah, pemerintah setelah menerima usulan, baik itu dari DPRD atau yang diambil alih, dihitung setelah itu 20 hari maksimal sudah harus dilaksanakan pelantikan. Menurut pemerintah, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 yang ditunda adalah langkah strategis untuk memastikan transisi pemerintahan daerah berjalan lebih efisien. Namun di sisi lain, perubahan jadwal ini juga dapat berdampak pada kebijakan pemerintah daerah. Lalu apa dampak dari penundaan pelantikan kepala daerah bagi jalannya roda pemerintahan daerah? Bagaimana dengan kebijakan pemerintah daerah yang harus segera berjalan, namun menunggu tanda tangan oleh kepala daerah definitif? Tim TV One mengabarkan. 12 Maret. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Pelantikan seharusnya dilakukan pada 6 Februari 2025, namun ditunda menunggu keputusan MK yang memilih gugatan sengketa pilkada mana yang layak dilanjutkan ke proses persidangan. Lalu apa dampak dari penundaan pelantikan kepala daerah ini? Lalu bagaimana pula dengan kebijakan pemerintah daerah yang sudah seharusnya segera ditandatangani oleh kepala daerah definitif? Sudah bersama kami Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima. Selamat petang Kang Wamen dan juga Mas Arya Bima. Gak boleh sampai salah nyebut. Iya. Aditya. Baik, saya mau ke Kang Wakil Menteri dulu nih. Apa sebenarnya alasan utama dari pelantikan ini diundur ataupun ditunda? Jadi begini, saya mulai dulu ya untuk bisa jelas backgroundnya. Mengapa ada pilkada serentak? Itu karena supaya menyesuaikan masa pemerintahan yang sama antara semua kepala daerah di daerah dan pusat. Jadi bareng, kan tadinya berbeda-beda begitu. Kalau siklus pemerintahnya sudah sama, maka sinkronisasi kebijakannya akan lebih mudah. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau pilkadanya serentak, maka pelantikannya pun harusnya serentak kan gitu. Tetapi pada prakteknya ternyata tidak mungkin serentak semua. Mengapa? Karena ada daerah-daerah yang digugat gitu. Nah, jadi kalau kita bagi, satu ada golongan kepala daerah yang tidak digugat hasil pilkadanya, dan yang kedua adalah daerah-daerah yang digugat gitu. Nah, yang pertama ini kami rencanakan tadinya dilantik duluan tanggal 6 Februari seperti disepakati oleh DPR Komisi 2 gitu. Ini kita sudah sepakati, kita duluan saja. Kenapa? Karena kalau menunggu kloter yang kedua, nah kloter yang kedua ini adalah yang digugat, tetapi kemudian nanti akan MK putuskan kalau gugatannya ditolak, maka bisa dilantik begitu. Nah, kita hitung-hitung tadinya berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa keputusan MK untuk tidak melanjutkan gugatan di daerah-daerah yang digugat tadi itu kira-kira pertengahan Februari begitu.
Nah, kalau kita menunggu itu, maka pelantikannya baru akan sekitar bulan Maret tahapan-tahapannya. Ya artinya agak kelamaan menunggu yang nggak ada masalah ini. Nah karena itu kita bicarakan sama-sama, oke, kalau gitu kita duluan saja kita lantik yang tidak berperkara tanggal 6 gitu. Namun kemudian ternyata MK mengeluarkan keputusan untuk mempercepat pembacaan keputusan yang perkaranya tidak dilanjutkan atau dismisal menjadi tanggal 5 Februari. Artinya kalau MK memutuskan 5 Februari, maka pelantikannya itu kalau dilihat dari aturannya itu bisa lebih cepat lagi. Artinya bisa di bulan Februari. Nah, kalau kita tetap akan lantik 6 Februari, kemudian nanti melantik lagi di akhir Februari, maka akan terpaut sekitar 2-3 minggu saja. Nah, karena itu diputuskan oleh Pak Menteri, mendapatkan arahan juga dari Bapak Presiden, ya sudah disatukan saja karena toh jangka waktunya tidak lama dan untuk lebih efisien dan efektif, begitu kira-kira. Nah, artinya kemungkinan besar kalau kita hitung-hitung tahapan waktunya, maka pelantikan itu akan dilakukan serentak, baik yang tidak berperkara di MK maupun yang ada gugatan tapi tidak lanjut, itu kira-kira antara 15 sampai 20 Februari. Begitu kira-kira. Baik, saya ingin ke Bang Arya langsung. Bang Arya, ketika ini dimundur, apakah nantinya berpotensi terjadinya permasalahan di daerah itu sendiri? Karena kan saat ini yang menjabat ada PJ-PJ-nya nih. Ya, itu sudah kita kupas ya antara Kemendagri termasuk Mas Wamen. Waktu itu apa sih ekses-ekses kalau pelantikan penundaan ini terlalu lama. Apalagi kalau nunggu keserentakan itu selesai dari pilkada-pilkada yang memang ada gugatan, ada sengketa, dan sengketa itu pun akan diselesaikan dengan berbagai persidangan, belum tentu hasilnya pun tidak disengketakan kembali. Maka hal yang paling penting keserentakan ini harus kita lihat mana-mana yang sudah tidak bersengketa dari awal, kemudian tadi ada sengketa tapi ada dismisal yang tanggal 5 nanti mau diputuskan MK, akhirnya ini mau kita gabung. Hitung-hitungannya kalau tidak salah yang dismisal atau yang berperkara tapi tidak memenuhi prasyarat formal itu akan selesai dari MK tanggal 5. Kalau dari MK tanggal 5 berarti MK akan mengirim surat ke KPU Pusat. KPU Pusat akan mengirim ke KPUD. KPUD akan mengirim ke DPRD dan DPRD akan meminta kepada Depdagri untuk minta adanya pelantikan kan itu. Kalau tadi Mas Wamen bicara penundaan dari tanggal 6 mungkin sampai tanggal 15 itu kalau orkestrasinya bisa serempak memang kalau tepat ya. Kalau tepat bisa. Nah, kekhawatiran kita kemarin kenapa kita akhirnya sepakat tanggal 6 supaya ekses PJ-PJ atau bupati existing yang sudah tidak jadi lagi ini akan mengganggu keserentakan dari harmonisasi penggunaan anggaran daerah yang mana filosofinya kan kenapa serentak supaya ada harmonisasi penggunaan anggaran di tingkat pusat, siklusnya itu berbarengan dengan anggaran daerah itu. Nah kalau ini penundaannya terlalu lama, siklus itu akan mengganggu. Yang kedua kita juga segera akan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ini pasti berbagai problem dinamika persoalan daerah itu semakin tinggi, bisa masalah arus mudik, harga sembako, segala macam lah. Maka tepat sebenarnya keputusan tanggal 6 kemarin kita buat untuk ada pelantikan serentak, bahkan pelantikan serentaknya pun kita mengubah keputusan Presiden yang nomor 80 yang tanggal 7 untuk bupati, yang tanggal 7 untuk gubernur, yang tanggal 10 untuk bupati kita jadikan satu, gubernur dan bupati dilantik bersama oleh Presiden kan itu. Baik, Bang Arya, tapi tanggal 15 sampai 20 ini terlalu lama nggak? Tadi kan sudah disebut saya sama Pak Wamendagri. Kalau hanya mundur hari, saya tidak melihat ada sesuatu yang krusial ya. Asalkan sekali lagi usahakan 15 sampai 20 itu tidak berubah lagi, on time lagi. Karena tadi siklusnya
MK ke KPU, KPU ke KPUD, KPUD ke Iya. DPRD, Tapi DPRD ada Purna. tidak sih solusinya Mas, paling tidak begitu, supaya ini kan tadi tujuannya adalah keserentakan pilkada. Nah kalau sekarang ini kan artinya tidak bisa azas itu diberlakukan, tapi solusinya apa nih? Kalau misalnya 15-20 benar-benar tercapai, tapi kalau mundur lagi kan masalah lagi. Kalau 15-20 tadi hitungan mungkin nanti Mas Wamen bisa ngitung, itu kan 508 kabupaten kota, kemudian 37 provinsi. Nah, 508 ini yang tidak bersengketa kurang lebih sekitar 250. Yang bersengketa sekitar 200-an gitu. Jadi kalau nanti yang ternyata tidak memenuhi syarat formal ini sekitar 100. Kemungkinan yang dilantik secara bersama-sama tanggal 15 sampai tanggal 20, kurang lebihnya itu sekitar 350-an dari 508. Sisanya kan masih menunggu pasca sengketa. Menurut saya masih cukup besar yang belum dilantik ya. Tapi kita tunggulah karena ini prosedur hukum, karena inilah proses sengketa pemilu harus melalui MK. Ya kalau 350 kita lantik 15 sampai 20 Maret yang nanti akan diputuskan, menurut saya itu sesuatu yang lebih bijaksana daripada harus menunggu juga 508 kita bareng-bareng baru bulan Maret. Ya gitu. Baik, Kang Bima, ini saya ingin tanya kenapa harus di tanggal 15 sampai 20 dan apakah ada komitmen atau dari pemerintah tidak lewat dari tanggal 20 lah begitu. Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Baik, kita lanjutkan dialog kita di Kabar Petang. Saya ingin ke Kang Bima. Kang Bima, ini ketika kita melihat ada beberapa perkara ya yang ada di MK ini ya, 309 perkara. Nah, kenapa memilih di tanggal 15 sampai 20 Februari? Alasan kuatnya apa, Kang Bima? Bukan memilih, tetapi memang ada landasan hukumnya. Baik. Ada tahapan-tahapannya. Jadi kan nanti MK tanggal 5 itu memutuskan, misalnya ya, daerah Kabupaten A ini tidak lanjut perkaranya karena itu pemenangnya dinyatakan menjadi kepala daerah terpilih, kira-kira begitu. Nah dari situ ada waktu lagi, 3 hari dikirim kemudian oleh MK ke KPU untuk kemudian diproses paling lama juga sekitar 3 hari. Dari KPU kemudian dikirim lagi ke DPRD. DPRD 3 hari juga. Nah kemudian DPRD kemudian mengirimkan usulan kepada pemerintah, kepada Kemendagri, untuk kemudian juga diproses dan untuk gubernur dikirim ke pemerintah pusat gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Itu ada angka maksimalnya gitu ya. Jadi ada 3 hari, kemudian kalau DPRD-nya tidak menetapkan dalam waktu 5 hari maka diambil oleh pemerintah. Kemudian Kemendagri mengirimkan ke presiden. Ada jangka waktu maksimal 20 hari untuk presiden kemudian menetapkan begitu. Jadi bukan tanggal yang kita pilih, tapi perkiraan waktu saja. Artinya bisa lebih lambat dan bisa lebih cepat. Tapi bisa lebih cepat kalau misalnya begini, kalau ketika MK memutuskan dismisal tanggal 5, langsung disambut hari itu juga oleh KPU. KPU-nya langsung berkumpul dan menetapkan. Ketika MK memutuskan dan mengupload keputusan itu secara resmi, kemudian dijadikan landasan bagi KPU untuk menetapkan paslon terpilih. Dan besoknya KPU mengirimkan ke DPRD. Nah kalau DPRD besoknya langsung bersidang juga, berarti cuma makan waktu 2 hari. Tinggal kemudian prosesnya adalah di Kemendagri. Nah Kemendagri pun bisa aja mempersingkat begitu. Jadi ini range waktunya tadi. Bisa lebih cepat? Paling cepat bisa 5 hari, tetapi paling lambat tadi bisa lebih dari 20 hari. Kang Wamen, tapi ini kan ada kekosongan juga di kepala daerah. Artinya ada sisi hal yang krusial yang seharusnya dilakukan kepala daerah secepat mungkin. Nah, ada yang mengusulkan bagi yang tidak bersengketa segera saja dilantik gitu. Tidak perlu lagi menunggu MK menyelesaikan semua yang sedang bersengketa. Ya, itu yang kita putuskan. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu sudah kita putuskan di tanggal 6. Bagi yang tidak bersengketa akan kita lantik dulu. Karena kalau menunggu yang lain itu akan lebih lama lagi. Tetapi kemudian MK kan mengeluarkan keputusan bahwa pembacaan keputusan dismisal itu dipercepat. Sehingga jangka waktunya hanya bisa 2 minggu tadi. Apalagi kalau bisa dipercepat misalnya keputusan itu hanya 7 hari. Berarti jeda waktunya antara tanggal 6 dan keputusan dismisal itu bisa lebih cepat lagi. Jadi mungkin selisih seminggu saja. Nah karena itu saya kira sangat wajar, walaupun agak lambat seminggu 2 minggu,
Tetapi kemudian ada sekitar 500 kepala daerah yang dilantik serentak. Artinya masa jabatannya sama, pilkadanya pun serentak. Ini sesuai dengan filosofi keserentakan begitu. Jadi ada 296 yang tidak digugat gitu ya. Dan ada 249 yang digugat di MK. Katakanlah di 249 ini 80%-nya saja, artinya sekitar 200. Jadi hampir 500 nanti yang akan serentak dilantik. Nah 500 kepala daerah ini kan mayoritas itu ya. Itu nanti akan dilantik bersamaan dan jabatannya periodenya akan sama, pilkadanya pun akan sama. Ini lebih dekat lagi ke prinsip keserentakan tadi. Begitu kira-kira. Jadi ini landasannya kenapa kita cenderung menunggu saja keputusan dismisal daripada mendahulukan yang tanggal 6 yang tanpa gugatan tadi begitu. Demi prinsip keserentakan. Ya, Pak Wamen, tapi yang ingin kita tahu gini, kalau ini tidak dilakukan secara serentak, apakah ada undang-undang pilkada yang dilanggar atau ya ini keputusan dari pemerintah saja dibuat serentak? Keputusan MK juga seperti itu. Keputusan MK itu menyatakan bahwa pilkada hasil kepala daerah hasil pilkada serentak itu juga dilakukan pelantikan secara serentak kecuali yang oleh MK diperintahkan untuk pemilihan ulang, pilkada ulang atau pemungutan suara ulang begitu. Nah, tapi kan ini jumlahnya tidak banyak. Yang mayoritas tadi, yang sekitar 500 tadi kemungkinan ya itu bisa dilakukan keserentakan. Gitu kira-kira. Baik, Mas Arya, apa kira-kira yang bisa dilakukan Komisi 2 DPR kalau misalnya kita mengingat memang akan ada terjadi kekosongan gitu ketika kita masih menunggu putusan dari MK juga dan juga nanti akan ada pelantikannya, tapi kan ada kekosongan yang terjadi. Yang pertama bahwa DPR atau Komisi 2 memang mendengar informasi ini dari media ya. Dan saya secara pribadi kemarin telepon sama Mas Wamen tentang apa yang sebenarnya keputusan MK itu yang bisa kita tindak lanjuti di dalam keputusan politik di DPR. Yang jelas secepat mungkin minggu depan kita akan ada rapat lagi dengan Kemendagri untuk membicarakan penundaan yang kita sepakati tanggal 6 akan diundur sesuai proses tadi kalau masukan dari Kang Bima Arya sekitar tanggal 15 sampai tanggal 20. Kenapa sih kita butuh secepat mungkin? Waktu itu antara pemerintah dan DPR clear nih, klop ya. Sudah sepakat bahwa ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Bagusnya di mana? Ya tadi bahwa keinginan kita ada sinkronisasi program. Ini pemerintah pusat sudah ada penyerapan APBN yang filosofinya waktu itu ada keserempakan itu adalah satu siklus anggaran antara pusat dan daerah. Nah kalau di pemerintah pusat sudah jalan, misalnya saja soal program prioritas pemerintah mengenai makan gizi gratis itu ya, makan siang gratis itu ya. Kalau di sini belum ada legitimasi gubernur atau bupati yang punya legitimasi formal kuat masih PJ, kepala dinasnya juga masih mikir bisa-bisa aku ini sudah nggak akan jadi kepala dinas lagi untuk periode berikutnya. Hal-hal yang semacam ini menjadi instabilitas hal yang terkait anggaran bisa, kemudian di politik juga bisa. Terus terang eksesnya misalnya banyak kepala daerah yang sudah selesai tidak akan menjabat lagi, tapi sekarang masih menjabat. Ini banyak melakukan mutasi-mutasi. Dan itu disampaikan oleh Mendagri sendiri untuk segera menyetop bagaimana tidak terjadi mutasi-mutasi dalam masa transisi ini. Hitungannya tinggal hari ya. Hitungannya hari, tapi mengubah posisi-posisi strategis yang ada. Ini eksesnya berbahaya. Kemudian daya serap anggaran. Beberapa serapan anggaran kemarin kedeteksi ada proyek-proyek yang fiktif masalah lagi bermasalah lagi. Jadi saya kira percepatan ini menjadi sesuatu yang bagus buat rakyat, buat pemerintah daerah, kemudian sinkronisasi dengan pemerintah pusat, harmonisasi anggaran terutama bagaimana orkestrasi keserempakan dari 508 kabupaten kota dan 38 provinsi ini, walaupun tadi dikatakan bahwa yang sengketa di Mahkamah Konstitusi juga tidak kurang dari masih sekitar ya mungkin 150-200-an ya. Ini kita tunggu. Tapi harapan kita
besok kita akan rapat kembali supaya 15 sampai 20 perhitungan dari Mendagri ini lebih tepat tidak ya? meleset Tidak lagi. masalah. Kita sama-sama nantikan ya, tunggu rapat kelanjutannya Tadi yang seperti menarik apa tuh, ya. ikan Iya. cepat, ikan gabus semakin cepat semakin Makin bagus buat rakyat. Ya, sekali lagi terima kasih. Terima Bang kasih. Arya Bima Mas dan Arya Bima, terima kasih. Kang Wamen Wamen, juga terima kasih kasih. banyak telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semua. Dan satu hal, ya. pelantikan nanti akan bersama-sama di Istana Negara oleh Presiden. Baik. Baik, terima kasih informasinya. Sekali lagi, 2 pekerja proyek perbaikan pipa air Purwakarta tertimbun tanah galian saat melakukan pekerjaan perbaikan di Jatiluhur, Purwakarta. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi.